warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Wafik Saila dengan NBI 1462300090. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ekstra paru-paru menggunakan KNN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Anton Barul Hasan dengan NBI 1462300011. Kedua ada Phil Nemareta Tandi Wijaya dengan NBI 1462300072. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Fatimah Fik Saila dengan NBI 1462300090. Lalu ada Muhammad Iqbal Al-Ghazi dengan NBI 1462300096. Kami memiliki tujuan penulisan. Yang pertama, mengimplementasikan metode peningkatan mutu citra pada domain spasial. Kedua, menganalisis teknik segmentasi citra untuk pemisah objek dan latar belakang. Dan yang ketiga, menerapkan metode klasifikasi menggunakan machine learning dan deep learning. Keempat, menyajikan sistem dalam GUI yang interaktif dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman komprehensif alur kerja pengolahan citra digital. Untuk dataset yang kita miliki yaitu ada 3. Yang pertama ada normal, paru-paru sehat. Yang kedua ada pneumonia, infeksi paru-paru. Dan yang terakhir ada long opacity, obesitas paru-paru. Untuk total datasetnya sendiri kita memiliki 1500 gambar hingga 500 kelas. Nah, metodenya ada Clahe, lalu Private Edge Detection, dan yang terakhir ada Training KNN. Nah, untuk proses dan segmentasinya sendiri ada peningkatan. Kita memiliki brightness, contrast, histogram X, dan Clahe. Lalu ada filtering, kita memakai Gaussian, median, dan Wiener. Lalu ada sharpening, kita memiliki Laplacian, unsharp masking. Dan yang terakhir ada morfologi, ada erosion, dilation, opening, closing. Nah, untuk segmentasinya sendiri ini ya teman-teman, ada original, di sini ada Clahe, lalu private edge detection, dan red detection, ini yang paru-paru normal. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mareta. Perkenalkan, saya Violin Mareta Tandi Wijaya dengan NBI 1462300072. Berikut poster kami dengan judul klasifikasi X-ray paru-paru menggunakan KNN. Untuk latar belakangnya, yaitu citra digital yang diperoleh dari proses akuisisi sering memiliki kualitas kurang optimal akibat noise. Pencahayaannya tidak merata dan kontrasnya yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan proses peningkatan mutu citra processing melalui pengolahan pixel, histogram filtering, restorasi, dan operasi morfologi. Setelah mutu citra ditingkatkan, maka segmentasi citra menjadi lebih krusial untuk memisahkan objek dari latar belakang menggunakan metode deteksi tepi, thresholding, dan clustering. Tahap akhirnya adalah pengenalan objek menggunakan pendekatan machine learning tradisional, yaitu KNN dan SVM Neural Network. Dan deep learning, yaitu Scratch dan pre-train. Integrasi seluruh tahapan dalam GUI membuat sistem interaktif untuk mencerminkan alur lengkap pengolahan citra digital modern yang banyak diterapkan pada aplikasi nyata seperti kesehatan, industri keamanan, dan sistem cerdas berbasis visi komputer. Hasil evaluasinya, yang pertama ada training set, features, histogram of oriented gradient, dan key neighbors 5, train atau test split 80/20. Test setnya ada features, histogram of oriented gradient, kernel RBF, yaitu radial basis function, standardization enable. Kemudian di sini ada confusion matrix,
di mana kita memiliki akurasi 70,67% dengan lung opacity, normal, dan pneumonia. Dengan kesimpulan, hasil pengujian menunjukkan akurasi klasifikasi sebesar 37,3% dan 11 dari 15 gambar yang diklasifikasikan dengan benar, dengan kelas normal mencapai akurasi 100%, 5-5 benar, pneumonia 60%, 3-5 benar, dan lung opacity 60%, 3-5 benar. Modelnya cukup efektif dalam mengidentifikasi kelas yang relevan dengan potensi untuk lebih ditingkatkan dalam mendeteksi perbedaan antara kelas pneumonia dan lung opacity yang mana memiliki karakteristik visual yang serupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Korlasan, NPI 146430111. Di sini terdapat kode bagian menu load, yaitu terdapat kode load image dan load dataset. Yang pertama saya akan menjelaskan load image. Jadi di file path yang akan digunakan yaitu berbentuk PNG, JPG, JPEG atau BMP untuk image yang akan dipakai. Lalu untuk selanjutnya yaitu di read. Sesudah di read, lalu dikonvert to grayscale jika RGB. Jika sudah grayscale tidak perlu. Lalu ditampilkan menjadi original image, current image, dan proses image. Di sini terdapat tiga running, yaitu emsunya berbeda-beda dari original, proses dan result. Nah, untuk selanjutnya yaitu function load dataset. Nah, di sini yaitu memilih dataset dari folder, lalu sesudah dipilih lalu di processing ini ada brightness, yakni diberi cahaya, diberi kontras, lalu ada fungsi negatif untuk menghasilkan negatif dari dataset yang dipilih, lalu histogram equalization, dan selanjutnya yaitu show histogram. Ini terdapat histogram comparison yang terdiri dari original image dan proses image. Lalu Gaussian filter ini berupa mengasih filter Gaussian atau abu-abu. Lalu yaitu selanjutnya median filter. Selanjutnya yaitu bisa memilih Laplacian serpent, bisa memilih untuk unsub max, morphological operation. Di sini terdapat erode, delete, open, close untuk morphological. Segmentasinya di sini terdapat edge detection, thresholding, lalu Keyman clustering, lalu classification atau machine learning yang terdapat train KNN, dan juga train SVM. Dan classification deep learning terdapat train CNN, lalu terdapat klasifikasi transfer learning,
dan utilities ini untuk sebagai penghubung saja, sebagai penghubung dataset dan image pada waktu di run. Untuk implementasi dari runningnya ada di teman saya yaitu Iqbal. Saya Sekian akan dari saya. melanjutkan untuk menjelaskan bagian GUI atau Graphical User Interface. Nah, sebelum itu di sebelah kiri saya di sini ada image visualization, digunakan untuk menampilkan original image-nya, lalu ada proses image, terus ada segmentasi atau classification result, dan yang di bawahnya ada system log. Nah, di sebelah kanan di sini ada control panel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 menu. Yang pertama ada load, kedua ada pre-processing, ketiga ada segmentation, keempat ada classification, yang kelima adalah menu tambahan atau utilities. Nah, untuk load sendiri di sini load image digunakan untuk memilih salah satu gambar, dan untuk load dataset sendiri digunakan untuk memilih folder datasetnya. Nah, di sini ada menu pre-processing yang terdiri dari brightness, contrast, negatif, Hiseki, Clahe, Sohis, Gaussian, Median, Winner, Laplacian, Unsharp, lalu ada Erosion, Dilation, Opening, dan Closing. Lalu untuk menu segmentation sendiri, di sini ada Kenny, Sobel, Prewit, Otsu, Adaptive, Multilevel, K-K sama dengan 2, K sama dengan 3. Dan untuk klasifikasi sendiri ada train KNN, lalu train CNN, train SFM, dan tes ML model. Untuk utilitiesnya ada reset, save result, dan save all result. Nah, kalau saja kita coba untuk load salah satu gambar, ya ini kita pilih contohnya normal di sini. Kita pilih, sudah tampil, lalu kita masuk ke dalam tahap pre-processing. Di sini kita bisa memilih salah satu dari tahap pre-processing. Di sini kita coba satu persatu. Untuk brightness, dia akan tampil seperti ini. Untuk kontras, ini sudah diatur ya. Kontras diatur. Negatif. Lalu ada histogram, equalization. Lalu ada Clahe. Lalu ada histogram comparison. Terus ada Gaussian, median filter, Winner filter, lalu ada Laplacian, sharpening, ada Unsharp masking. Lalu di sini ada erosi, dilasi, opening, dan closing. Nah, dikarenakan judul saya adalah klasifikasi X-ray paru-paru, normal, pneumonia, dan lung opacity. Jadi di sini yang metode yang cocok untuk judul proyek saya di sini ada Clahe sebagai peningkatan citranya supaya lebih detail dan jelas. Dan untuk segmentasi di sini kita juga coba satu persatu. Ada Kenny, dia akan tampil di bawah. Lalu ada Sobel, ada Prewit, lalu ada Otsu, lalu Adaptive, Multilevel, K-K sama dengan 2, K-K sama dengan 3. Dan untuk proyek akhir saya yang lebih cocok di sini adalah Prewit. Jadi hasil akurasi pada training modelnya nanti lebih baik daripada menggunakan metode-metode yang lain. Jadi di sini selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, sebelum kita train data-data klasifikasinya, kita akan meload folder dataset. Jadi di sini saya akan upload folder dataset saya yang terdiri dari paru-paru X-ray normal, pneumonia, dan juga long opacity. Dataset set to SPJT. Nah, sudah selesai. Langsung saja kita klasifikasikan. Di sini kita coba menggunakan train KNN.
Kita tunggu sebentar untuk hasilnya. Nah, berikut adalah hasil dari conversion matrix akurasinya 70% menggunakan metode KNN ya. Untuk angka-angkanya long opacity, normal, premium seperti pada tabel conversion matrix. Dan di sini untuk training momentnya sekitar 70% untuk akurasinya. Lalu kita coba untuk train SFM. Kita tunggu sebentar. Lalu berikut hasil akurasinya ya, sekitar 34. Dan untuk tabel SM sendiri nilainya seperti ini. Jadi di sini beberapa tabel long opacity sama pneumonia tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya ini ada train CNN. Di sini juga mungkin sangat lama untuk trainnya. Kita tunggu. Jadi sembari menunggu tren CNN-nya, mungkin kita akan tes ML model ya. Jadi di sini kita tadi kan memilih dataset normal. Ini dataset normal. Jadi kita coba uji 5 kelas sekaligus. Uji 1 kita coba. Langsung kita tes ML modelnya. Nah, di sini berhasil benar untuk uji yang pertama bahwa dataset normalnya itu terdeteksi normal juga. Lalu selanjutnya kita coba uji kedua pada kelas normal. Lalu tes ML model. Di sini juga berhasil, prediksinya normal. Lalu selanjutnya uji ketiga, ada dataset normal. Ya, tunggu. Benar, prediksinya juga normal. Lalu uji keempat pada dataset kelas normal. Kita tes. Di sini juga berhasil. Yang uji keempat prediksinya normal. Lalu yang terakhir uji kelima pada dataset kelas normal. Untuk hasilnya seperti ini. Berikut hasil akhir dari kelas normal pada dataset saya. Selanjutnya kita akan berpindah ke kelas pneumonia. Kita uji 5 kelas juga.
Lalu kita klasifikasikan model. Nah, di sini pada dataset pneumonia uji pertama dia itu salah partisinya. Seharusnya pneumonia dia terdeteksi oleh sistem klasifikasinya normal. Itu untuk uji pertama. Lalu untuk uji kedua, coba. Oke, kita sampel model. Mungkin untuk training progress pada CNN saya cantumkan di laporan. Kita berfokus pada prediction. Nah, di sini data yang kedua prediksinya benar. Pada dataset kelas pneumonia uji kedua dia terdeteksi pneumonia. Lalu selanjutnya kita load image. Lalu data uji ketiga. Kita klasifikasikan, kita tes modelnya. Hasilnya seperti ini, berhasil bahwa terdeteksi Pak. Pada uji ketiga ini hasilnya benar pneumonia. Lalu selanjutnya adalah gambar uji keempat pada kelas pneumonia. Untuk uji keempat berhasil terdeteksi pneumonia. Lalu untuk data yang kelima pada kelas pneumonia, kita tes. Berhasil pada data kelima terdeteksi pneumonia benar. Lalu selanjutnya kita load image pada kelas lung opacity. Di sini juga kita akan menguji 5 gambar juga. Ini uji pertama. Untuk hasil tes modelnya sendiri, hasil seperti ini. Yang pertama benar terdeteksi lung opacity. Selanjutnya data uji kedua. Data uji kedua. Kita tes. Terdeteksi, data uji kedua juga benar, berhasil terdeteksi sebagai lung opacity. Kita coba load lagi. Data uji ketiga. Untuk hasilnya pada data uji ketiga seperti ini. Pada data uji ketiga prediksinya normal, yang seharusnya ini adalah dataset pada kelas lung opacity ya. Selanjutnya adalah data uji lung opacity, data uji ke 4. Kita tes. Seperti ini, hasilnya benar untuk data uji keempat. Lalu yang terakhir adalah data uji kelima, kelas lung opacity. Untuk hasilnya seperti ini. Terdeteksi benar pada data uji terakhir kelas lung opacity. Baik, untuk tren CNN sendiri saya akan tampilkan di dalam laporan. Jadi mungkin cukup sekian demo GUI dari kelompok
kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.